pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang saya muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin sempat terputus, masih tentang mafhum. Malam ini kita akan lanjutkan sedikit lagi tentang mafhum. Sebelum nanti kita akan masuk pada bab ataupun masalah-masalah yang lainnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, kemarin sudah diketahui oleh kita semua bahwa mafhum ada yang muwafaqah, ada yang mukhalafah. Yang mukhalafah untuk bisa mengamalkannya ada beberapa syarat, bahwa yang mazkur atau yang diucapkan itu tidak boleh diucapkan atau ditalafutkan karena ada khauf, ada jahl, ada ghalib, ada muwafaqatul waqi dan lain-lain. Kemudian mafhum itu kemarin ada 4, ya kan, yang disebutkan. Sebenarnya mudah sekali kita identifikasi. Mafhum ada 4 kemarin. Ada mafhum sifat yang meliputi ilat, dzaraf, hal, dan adat. Kemudian ada mafhum syarat, ada mafhum ghoyah, dan yang terakhir kemarin disebutkan ada mafhum hasr. Mafhum hasr itu ada yang pakai inama, ada yang nafi digabungkan dengan istisna, memisah mubtada dan khobar dengan dhamir munfasil, dan yang terakhir taqdimul ma'mul atau mendahulukan makmul di depan amil. Baiklah teman-teman yang saya muliakan. Jadi sekali lagi mohon maaf ini agak mendadak. Tadinya mau diundur lagi karena ada acara di PBNU. Tetapi ya sudahlah, saya percepat saja. Makanya Ustadz Robi mungkin masih di PBNU kan. Kita lanjutkan ya tentang mafhum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca matan Jam'ul Jawami' di depan kita atau di layar Anda sekalian. Mas'alatun. Al-mafahimu illal laqaba hujjatun. Mafhum itu hujjah asalkan bukan laqab. Jadi laqab berarti tidak bisa dijadikan hujjah. Saya ulangi lagi. Mafhum bisa dijadikan hujjah. Al-mafahim hujjatun illal laqab, kecuali laqab. Kalau laqab tidak bisa dijadikan hujjah menurut sebagian ulama. Sebab nanti ada di belakang yang menjadikan laqab bisa untuk dimafhum. Rekan-rekan yang saya muliakan. Al-mafahimu illa laqaba hujjatun lughatan. Mafahim. Mafhum. Yang dimaksud di sini adalah mafhum mukhalafah. Karena mafhum muwafaqah secara umum ijma kalau mafhum muwafaqah bisa dijadikan hujjah. Apakah mafhum mukhalafah bisa dijadikan hujjah? Maka mayoritas bisa dijadikan hujjah kecuali laqab. Kalau laqab tidak bisa kita ambil mafhum baik muwafaqah maupun mukhalafah. Kecuali menurut sebagian ulama di belakang nanti. Sekali lagi, saya ulangi. Mafahim al-mafahim ila laqaba hujjatun. Mafhum mukhalafah itu adalah hujjah, tentu dengan syarat-syarat kemarin.
Apa maksudnya bahwa mafhum mukhalafah itu hujjah? Mafhum mukhalafah bisa untuk kita jadikan pegangan ketika kita sedang istidlal terhadap nas, apakah Al-Quran maupun hadis. Bisa kita ambil mafhum mukhalafahnya. Nah, dari sudut apa mafhum mukhalafah itu bisa dijadikan hujjah? Tentu karena kita sedang belajar atau sedang mempelajari usul fikih, tentu dari segi syariat. Bahwa setiap kita membaca nas, baik Al-Quran maupun hadis, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, mafhum mukhalafah bisa dijadikan hujjah. Ada 3 cara pandang. Mafhum mukhalafah ini bisa dijadikan hujjah. Ada 3 cara pandang. Yang pertama, lughatan, syar'an, atau maknan. Nah, itu yang dilanjutkan oleh Ibnu Subki. Lughatan, wakila syar'an, wakila maknan. Begitu. Saya ulangi. Mafhum mukhalafah bisa dijadikan sebagai hujjah ketika kita istidlal saat kita membaca nas-nas syar'i. Bisa untuk kita jadikan sebagai hujjah. Hanya saja ada 3 pendapat. Kenapa kok mafhum mukhalafah bisa dijadikan hujjah? Ada yang mengatakan lughatan, ada yang mengatakan syar'an, ada yang mengatakan maknan. Mari kita kuliti satu persatu. Lughatan. Bahwa ada sebagian ulama usul yang mengatakan bahwa mafhum mukhalafah bisa dijadikan hujjah karena ini sifatnya dorongan dari lughatan. Sebagaimana yang sering dijadikan asas atau dasar pada pendapat ini adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Matlul ghani zulmun. Ini hadis Nabi. Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda hutang bagi orang yang sudah punya uang itu zalim. Berarti kalau menunda bayar hutang bagi yang tidak punya uang bukan zalim, orang belum punya uang kok. Itu loh mafhum mukhalafahnya. Rasulullah bersabda, matlul ghani zulmun. Orang menunda membayar hutang itu zalim bagi ghani, bagi orang yang punya, bagi orang yang sedang sudah ada uangnya, sudah kaya dia. Kenapa kok nggak segera dan lekas-lekas bayar hutang? Nah, berarti kalau menunda bayar hutang karena memang belum ada uang, itu bukan kezoliman. Itu adalah kesimpulan dari hadis Rasulullah. Dari tata bahasa yang dipakai oleh Nabi, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak punya uang, belum punya dana untuk membayar hutangnya, bukan kezaliman dia menunda bayar hutang. Bagaimana kita bisa memahami itu? Dari tata bahasa yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau bersabda, matlul ghani zulmun. Itu yang pertama. Jadi dalil bahwa mafhum mukhalafah bisa dijadikan hujjah secara lughatan. Artinya dorongan bahwa mafhum mukhalafah itu bisa dijadikan hujjah itu adalah dari sisi lughatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wakilah syar'an. Bahwa memang dari syariat sendiri yang mendorong bahwa mafhum mukhalafah ini bisa dijadikan hujjah. Yang sering dijadikan sebagai misal adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah 80. Konon ini diriwayatkan adalah ketika musuh utama Nabi dari golongan orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Allah berfirman, in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Dalam At-Taubah 80. Andai engkau meminta ampun 70 kali sekalipun, maka Allah niscaya tak akan mengampuni. Tapi memang Rasulullah itu penuh rahmat. Nabi Muhammad sangat pengampun dan sangat pemaaf sekali. Beliau kemudian bersabda,
la azidanna ala sabin. Aku akan tambah 70 istighfar lagi, kata Nabi. Jadi Allah mengatakan apa? Dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan, engkau bacakan istighfar 70, tak akan diampuni sama Allah. Kemudian Nabi menjawab, ya sudah, kalau begitu aku akan menambah lebih dari 70. Akhirnya Nabi itu istighfar lebih dari 70. Wallahu a'lam, apakah diampuni atau tidak? Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi menambah bilangan istighfar beliau lebih dari 70. Kenapa? Karena Allah berfirman, kalau engkau bacakan 70 istighfar, tidak akan diampuni. Nabi kemudian memahami, berarti kalau lebih bisa jadi diampuni dong. Nah begitu. Ini adalah hadisnya juga sahih. Dari apa yang difahami oleh Rasulullah terhadap firman Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu situasi yang pernah Rasulullah hadapi, menunjukkan bahwa mafhum mukhalafah ini bisa dijadikan hujah bahkan dari perspektif syar'i. Nah, kita lanjutkan. Sudah kan tadi? Mafhum mukhalafah bisa dijadikan hujah. Ternyata wa angkaro Abu Hanifah al-kullah. Imam Abu Hanifah mengingkari semua mafhum mukhalafah. Loh gitu. Jadi Imam Abu Hanifah tidak mengakui bahwa mafhum mukhalafah bisa dijadikan hujah. Bagi beliau mafhum mukhalafah diingkari, bukan termasuk daripada hujah. Tapi kalau mafhum muwafaqah, beliau mengatakan bisa dijadikan hujah. Oleh karenanya apa? Al-kul mutlaqon. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Beliau tidak mengambil mafhum mukhalafah. Berarti beliau tidak mengakui beberapa dampak hukum yang diakibatkan oleh mafhum mukhalafah. Bukan begitu. Beliau tidak mengakui mafhum mukhalafah, tapi beliau punya cara sendiri dalam menganalisa nas. Sebagian ulama mengatakan Abu Hanifah mengistilahkan mafhum mukhalafah itu sebagai dilalatun nas. Dilalatun nas. Kemudian ini saya ngajak kita semua untuk sedikit lebih dalam ya. Kemudian Imam Abu Hanifah itu berpedoman, kalau antum dulu ingat saya pernah cerita beberapa usulnya Imam Abu Hanifah. Salah satu usul beliau kan al-aslu baqa'u makana. Jadi kita contohkan begini. Fi sa'imatil ghanam zakatun. Fi sa'imatil ghanam zakatun. Dalam domba yang dikeluarkan dari kandang, di ternaknya itu secara agak dilepaskan itu ada zakatnya. Mafhum mukhalafahnya kalau maklufah, kalau di kandang terus, itu kan tidak ada zakatnya. Abu Hanifah sama, bahwa domba yang maklufah, domba yang tidak dilepas, yang di kandang terus, ongkos dan biaya itu murni dari pemilik, itu juga tidak ada zakatnya. Tapi bagaimana beliau menganalisa fi sa'imatil ghanam zakatun? Beliau menganalisanya begini, bahwa sebelum penetapan Rasulullah sebagai shahibus syariah atau sebagai syari, sebelum Nabi mengatakan fi sa'imatil ghanam zakatun, ini kan kita tidak tahu bahwa seperti apa hukum daripada domba yang dilepas ataupun domba yang dikandang, kan tidak tahu. Bagaimana hukumnya domba yang dilepas atau domba yang ada di dalam kandang? Hukumnya bagaimana? Sebelum Nabi mengatakan ini tidak tahu. Maka termasuk yang tidak diketahui adalah yang maklufah. Loh, yang maklufah kan tidak diketahui. Nabi kan hanya mengatakan yang sa'imah. Sehingga apa? Ya menurut Abu Hanifah yang maklufah itu ya tetapkan sebelum Nabi mengatakan itu gitu. Sehingga apa? Ya beliau tetap mengatakan yang maklufah itu tidak ada zakatnya. Tapi beliau memahaminya bukan dari mafhumnya, tapi dari bagaimana sebelum adanya khitab syariat datang, maklufah ini hukumnya tidak diketahui dan itu yang ditetapkan. Nah, begitulah.
Jadi hasilnya sama, tapi analisanya berbeda. Ya, mudah-mudahan nanti bisa paham apa yang kami sampaikan ya. Nah, baik. Wa qaumun fil khobar. Ada sebagian ulama yang mengingkari atau tidak mengakui adanya bisa dipakainya mafhum mukhalafah sebagai hujah dalam kalam khobar. Ini dalam balaghah kita mengenal dua kalimat atau dua kalam. Ada kalam khobar, ada kalam insya. Kalam insya itu apa? Insya itu ya termasuk amar, termasuk nahi. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau itu perintah atau itu larangan, maka mafhum mukhalafah tak bisa dipakai hujah. Tapi kalau itu khobar bisa dipakai hujah. Nah itu ya. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian wasyaikhul imam, orang tua daripada Ibnu Subki, al-walid beliau, itu mengatakan fi ghairi syar'i, di luar syariat tak bisa untuk dijadikan hujah. Berarti kalau dalam syariat bisa. Kemudian selanjutnya Imamul Haromen punya pendapat berbeda. Imamul Haromen sifatan la tunasibu al hukmah. Imam Haromen mengatakan bahwa kalau mafhumnya itu mafhum sifat dan mafhum sifatnya itu tidak berkesesuaian, artinya tidak munasabah antara sifat itu tidak munasabah dengan hukum, maka tidak bisa diambil mafhum mukhalafah. Diandaikan begini. Bisa imatil ghanam zakatun. Kenapa sih kok wajib zakat untuk domba yang diternak di luar, tidak dikandangkan saja? Karena ongkosnya kan ringan. Sehingga secara logika itu cocok antara hukum penetapan zakat dengan minimnya atau tidak terlalu banyaknya ongkos untuk menggembala domba. Ini kita andaikan ini umpama fi'ah maril ghanam umpama tadi ini ya. Domba yang berwarna merah ada zakatnya loh. Warna merah dengan hukum zakat itu kan nggak ada munasabahnya. Ngapain antara zakat wajib dan zakat tak wajib dihubung-hubungkan dengan warna? Itu kan namanya tidak munasabah. Nah, sifat-sifat yang tidak munasabah dengan hukum seperti ini, menurut Imamul Haromen, tidak bisa diambil mafhum mukhalafah. Gitu. Jadi, antum jangan tanya, itu ada apa enggak dalam kenyataannya? Pokoknya teorinya seperti itu Imamul Haromen. Gitu ya. Baik. Kemudian, wa qaumun al-adat duna ghairihi. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa kalau mafhumnya itu mafhum adat, itu tidak bisa untuk diambil mafhum mukhalafah. Karena apa? Kemarin kita tahu di antara salah satu mafhum sifat adalah mafhum adat. Dan ternyata sering sekali dalam berbagai contoh-contoh mafhum adat itu tidak bisa untuk dijadikan sebagai atau tidak bisa untuk diambil hujah mafhum mukhalafahnya. Karena kalau sudah adat itu nggak bisa naik, nggak bisa turun, nggak bisa tambah, nggak bisa kurang, begitu. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan. Sekarang kita akan lanjutkan. Mas'alatun. Al-ghoyah kila mantukun, wal haqqu mafhumun. Kemarin salah satu daripada mafhum itu adalah ghoyah. Ingat kan? Mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum ghoyah, kemudian mafhum hasr. Kan kemarin 4 itu. Secara garis besar. Sekarang di antara mafhum-mafhum semuanya itu, kemarin kalau antum ingat sedikit juga, mafhum hasr yang paling kuat itu adalah nafi dan istisna. La ilaha illallah. Itu kan hasr yang paling kuat, bahkan mafhum yang paling kuat. Nah, dalam masalah yang kita baca ini, Ibnu Subki menyampaikan tartibul mafahim. Di antara mafhum-mafhum yang paling kuat apa, yang menengah apa, yang paling lemah apa. Maka beliau mengatakan, al-ghoyah mantukun.
Ada pendapat yang mengatakan bahwa goyah itu bukan mafhum, tapi mantuk. Hatta matla'il fajr. Contohnya, ila ghosakil laili atau ilal laili. Wa atimus syiyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Goyah, ada yang mengatakan goyah itu bukan mafhum, tapi mantuk. Kenapa kok mantuk? Demikian kuatnya apa yang dilalahkan oleh goyah. Oleh karenanya kemarin kan disebutkan mantuk bi isyarah, begitu kata Ibnu Subki. Jadi secara isyaratan itu mantuk. Tapi apakah mantuk? Wal haqqu mafhumun. Menurut pendapat yang benar kata Ibnu Subki, goyah itu bukan mantuk, mafhum. Memang kuat, tapi bukan berarti mantuk. Goyah itu tetap mafhum gitu. Nah, setelah itu, setelah mafhum yang paling kuat itu goyah. Kenapa goyah kok mafhum paling kuat? Karena dia ada yang mengatakan kalau goyah itu mantuk. Yang kedua, mafhum yang paling kuat adalah syarat. Nah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. In itu sering kita jumpai. Itu adalah syarat. Dan syarat adalah mafhum paling kuat ketiga. Seterusnya kedua. Mafhum yang paling kuat itu adalah as-sifat al-munasabah. Sifat yang munasabah itu adalah mafhum yang paling kuat. Setelah itu, famut laku sifat ghairul adat, yaitu mafhum sifat yang munasabah atau tidak munasabah, yang penting sifat. Dan kemudian yang seterusnya al-adat. Adat itu adalah mafhum dengan kekuatan agak lemah di belakang. Kemudian ini perhatikan ya, fatakdimul makmul, mendahulukan makmul, itu mafhum yang paling lemah. Kenapa kok paling lemah? Mari kita perhatikan. Lidakwal bayaniyin, karena menurut analisa ahli bayan, berarti ahli ilmu bayan, para ahli ilmu bayan, yaitu ma'ani, bayan, ilmu balaghah. Mereka para ulama bayan mengatakan bahwa mendahulukan makmul di depan amil itu ifadatuhu al-ikhtisos, bisa memberikan makna ikhtisos, keterkhususan. Kita contohkan iyyaka na'budu. Iyyaka itu makmul, na'budu amil, amil di belakang, makmul di depan. Itu bisa memberikan keterkhususan. Apa keterkhususannya? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kalau na'budu iyyaka itu kan beda, atau na'buduka itu kan beda. Na'buduka, aku menyembahmu, tapi bukan hanya engkau. Tapi kalau iyyaka na'budu, makmulnya di depan kan ikhtisos, hanya kepadamu. Nah, kan begitu. Nah, sekarang ya, ikhtisos itu hasr atau tidak hasr? Nah, itu masalahnya, ya. Ikhtisos itu hasr atau tidak hasr? Menurut sebagian ulama, ikhtisos itu hasr, tapi sebagian lain mengatakan ikhtisos itu tidak hasr. Kita baca. Ini agak kecil tulisannya. Kadang-kadang saya agak lupa ya. Jadi perhatikan. Wa khalafaum Ibnu Hajib wa Abu Hayyan. Cuma saya sebelum melanjutkan, saya sampaikan ya. Makmul di depan. Mendahulukan makmul, takdimul makmul. Itu kenapa kok merupakan mafhum yang paling lemah? Karena menurut ulama bayan itu termasuk daripada ikhtisos. Padahal Ibnu Hajib, Abu Hayyan itu mengatakan tidak, mendahulukan makmul di depan amil itu tidak ikhtisos. Itu kan berarti khilafnya sudah ada di sana, ya kan? Selanjutnya apa lagi? Ikhtisos itu memberikan hasr atau tidak? Sebagian ulama mengatakan hasr,
sebagian tidak mengatakan hasr. Termasuk yang tidak mengatakan hasr itu adalah Syekhul Imam. Ayahanda dari Ibnu Subki mengatakan bahwa mendahulukan makmul di depan amil betul bisa memberikan ikhtisos, tapi tidak memberikan hasr. Nah, begitu ya. Jadi antum paham enggak? Saya ulangi supaya lebih jelas. Kesimpulannya begini. Dari semua mafhum, yang paling lemah itu adalah takdimul makmul. Mafhum yang paling lemah. Kenapa mafhum takdimul makmul itu paling lemah? Karena takdimul makmul itu bisa memberikan ikhtisos atau tidak. Berdasarkan pendapat ulama Bayan Ma'ani bisa memberikan ikhtisos. Padahal Abu Hayyan dan Ibnu Hajib mengatakan takdimul makmul tidak bisa memberikan ikhtisos. Andai pun takdimul makmul bisa memberikan ikhtisos itu bisa atau ikhtisos itu sama dengan hasr atau tidak? Para ulama mengatakan sebagian ikhtisos sama dengan memberikan hasr. Tapi kenyataannya ayahanda dari As-Subki mengatakan Syekhul Imam berpendapat ikhtisos itu memang bisa dihasilkan dari takdimul makmul, tapi tidak memberikan hasr. Karena setiap apa yang ikhtisos belum tentu hasr. Nah, begitu loh. Kata ayahanda Ibnu Subki. Sehingga pantas sekali kalau kemudian dikatakan bahwa takdimul makmul merupakan mafhum yang paling lemah. Ya. Ini kalau antum teliti dan antum sudah bisa menyimpulkan ya, kita sudah hampir selesai belajar mantuk dan mafhum. Dan semua nas Al-Quran itu cuma ada dua itu. Kalau nggak mantuk ya mafhum. Yang lain itu memang perkembangan-perkembangan. Jadi sebenarnya kita itu sudah bisa menganalisa sebuah nas itu bisa. Karena kita sudah menguasai apa? Mafhum dan mantuk. Sekalipun kita harus tahu yang lainnya. Tapi ini adalah pijakan dasar. Bahkan pijakan yang besar untuk menuju ke yang lainnya. Mafhum dan mantuk. Mantuk dan mafhum. Baik. Mas'alatun innama. Sekarang tentang khusus ini tentang inama. Kemarin di antara mafhumul hasr dikatakan inama. Secara spesifik Ibnu Subki membahas ini dalam masalah yang khusus. Beliau mengatakan inama. Qala alami wa Abu Hayyan la tufidu al hasra. Inama itu tidak memberikan makna hasr. Kata siapa? Amidi dan Abu Hayyan. Jadi menurut Amidi dan Abu Hayyan, innama itu tidak memberikan hasr. Contoh paling konkret adalah Rasulullah bersabda, innama riba fin nasi'ah. Riba itu dalam sabda Nabi, innama, ada inamanya, fin nasi'ah, dalam nasi'ah. Kalau kita hasr, berarti selain nasi'ah tidak ada riba, padahal ada ribal fadl, itu ijma'. Ribal fadl itu ijma' merupakan riba. Nabi mengatakan innama riba fin nasi'ah. Riba itu ada dalam nasi'ah. Kalau kita maknai hasr, sesungguhnya riba hanya ada pada nasi'ah, yaitu menunda. Rekan-rekan yang saya muliakan, tidak kontan. Loh, tetapi kan kebanyakan daripada inama itu hasr. Contohnya innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu itu hanya satu. Itu kan hasr. Innama ilahukumullah. Sesungguhnya Tuhanmu itu Allah. Itu semuanya adalah ayat dalam Al-Quran. Itu hasrnya itu bukan karena inamanya, kata Amidi sama Abu Hayyan. Itu karena korinah-korinah yang lainnya. Begitu. Tetapi yang jelas tentang inama itu khilaf. Apakah ada yang mengatakan bahwa inama itu untuk hasr? Ada. Siapa? Di antaranya adalah disebutkan oleh As-Subki wa Abu Ishaq Asy-Syirazi wal Ghazali wal Kayya. Kayya itu Al-Kayya Harusi. Wal Imam Ar-Razi. Beliau berempat mengatakan. Siapa?
Ishaq Asy'ari, Al-Ghazali, Al-Kayal-Harosi, dan Imam Razi. Keempat-empatnya mengatakan, innama itu bermakna hasr. Innama itu memberikan pemahaman hasr, tapi fahman mafhum, bukan mantuk. Di belakangnya, wakila nutkon, ada yang mengatakan mantuk. Jadi, kita simpulkan, saya ulangi, innama ada 3 pendapat. Amidi, Abu Hayyan mengatakan tidak memberikan makna hasr. Al-Ghazali, Ar-Razi, kemudian Asy'ari dan Al-Kayal-Harosi mengatakan memberi faedah hasr tapi mafhum. Kemudian wakila, pendapat ketiga, innama memberi makna hasr mantuk. Nah, gitu ya. Nah, itu innama. Sekarang kalau annama bagaimana? Rekan-rekan yang saya muliakan. Wa annama bil fathi al asoh anna fiha far'un. Annama itu adalah merupakan cabang daripada innama. Jadi maksudnya begini. Inna sama anna kan sama. Ya kan? Inna sama anna sama. Sehingga anna bil fathi itu adalah far' daripada inna bil kasroti. Tadi kan inama. Kalau anama bagaimana? Anama itu ya sama saja dengan inama. Sehingga menurut Az-Zamakhsyari, inama itu bermakna hasr. Kesimpulannya bagaimana? Anama dengan inama itu sama. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya akan sedikit bocorkan kenapa Abu Hayyan dan Al-Amidi itu mengatakan bahwa an-nama ataupun inama itu kok nggak bermakna hasr. Sebab menurut pandangan mereka diantaranya begini. Inna itu kan huruf takkid. Ma ini kan bisa jadi yang bermakna syai'un. Ya kan? Jadi ma itu kan bermakna syai'un. Inna itu kan takkid. Berarti innama berarti kan sama saja dengan inna syai'a. Lah begitu loh, sehingga tidak bermakna hasr. Nggak ada makna hasrnya, karena itu hanya merupakan penggabungan dari huruf taukid dan ma yang bermakna syai'. Gitu. Mudah-mudahan antum paham ya. Dah. Sekarang agak mudah ya. Baik. Tapi ini kelihatannya nggak selesai. Ini udah 35 menit. Saya batasi 45 atau 40 menit atau maksimal 50 menit. Minal altof khudusul maudu'ati al-lughawiyah liyamiza amma fid dhamir. Minal altof termasuk daripada kelembutan yang jarang dirasakan oleh orang. Termasuk daripada kelembutan Allah. Altof itu kan latif ya. Termasuk kasih sayang Allah yang sangat lembut. Nikmat Allah yang sangat lembut kepada manusia adalah hudusul maudu'at al-lughawiyah. Adanya berbagai lafaz-lafaz lughawi yang itu bisa memahamkan apa yang ada di dalam hati, wa ya abyadu minal isyarah wal misal wa aisar. Dan bahasa atau lughat itu jelas lebih mudah dipahami, juga lebih berfaedah, lebih mudah dan lebih bermanfaat dibandingkan isyarat, dibandingkan tanda. Jadi tanpa kita sadari, makanya Ibnul Suki mengatakan altof. Salah satu nikmat yang Allah berikan, tapi nikmat itu latif sekali. Lembut sekali. Apa? Adanya bahasa dalam setiap hari yang bisa kita gunakan. Bahasa apapun, itu adalah altof. Coba kalau tidak ada bahasa. Memakai isyarat, memakai tanda-tanda, betul. Lampu merah, lampu hijau, dan kuning itu tanda. Tapi itu kan hanya berlaku di beberapa tempat saja. Ya. Betul, sesuatu kadang sometimes sekali waktu kita pakai isyarat. Tapi betapa terbatasnya isyarat dan tanda. Oleh karenanya, secara verbal, adanya lafaz, adanya kalimat, yang itu kemudian kita kenal sebagai hudusul maudu'at al-lughawiyah.
suara-suara, huruf-huruf, ataupun gabungan suara dan huruf yang kemudian kita kenal sebagai bahasa, itu adalah minal altof, di antara banyak nikmat Allah yang lembut sekali. Artinya lembut, jarang orang mengetahuinya, apalagi memanfaatkannya. Padahal tanpa bahasa, bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis? Tanpa bahasa, bagaimana kita komunikasi? Oke, kita komunikasi kepada manusia. Bisakah kita komunikasi dengan Allah juga memakai bahasa yang sudah ditata oleh syariat? Makanya minal altof gitu. Jadi ini betul-betul nikmat dari Allah bahasa itu, gitu loh. Jadi Ibnu Subki memulainya begitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan maudu'at al-lughawiyah? Wahya al-alfat adalah alal ma'ani, yaitu lafat-lafat yang menunjukkan pada makna. Sesungguhnya lafat yang kita ucapkan, lafat yang keluar dari lisan kita, yang terucap secara verbal, bisa didengarkan. Itu kan hanya tanda. Menandai sesuatu. Apa yang ditandai? Apa yang dimaksudkan dalam hati ataupun pikiran orang yang mengatakan. Baik, sekarang ini kita agak fokus ke bahasa Arab karena Inna anzalna Qur'ana Arabiyal alakum takilun, kata Allah. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab agar kalian berakal dan berpikir, kata Allah. Mari kita fokus. Watu rofu bin nakli tawaturon au ahadan. Bahasa itu bisa diketahui secara nakli. Artinya nakli itu dengan dasar yang sifatnya kita turun-temurun atau menerima dari orang sebelum kita, sambung menyambung. Sambung menyambungnya ada kalanya nak, ada kalanya tawaturon, ada kalanya ahadan. Kita contohkan yang tawaturon. Bahwa astana itu menunjukkan sesuatu yang di atas, bahwa al-arad itu bumi. Itu kan semuanya sepakat tawatur. Yang ahad contohnya apa? Wal mutolaqatu yadarabasna bi anfusina salasata quru. Sampai sekarang itu masih menjadi perdebatan. Quru, Qur'un disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Qur'un itu apa? Qur'un itu haidnya perempuan atau masa sucinya perempuan. Nah, itu kan masih belum selesai sampai sekarang dan masih menjadi misteri. Dua pendapat yang berbeda, nggak bisa disatukan. Qur'u itu ahadan. Naklan tapi ahadan. Bahwa kita mengetahui makna qur'u itu artinya suci, atau makna qur'u itu artinya adalah haid, itu kita mendapatkan naklan, mendapatkan informasi sambung menyambung dari orang sebelum kita, tapi informasi itu ahad. Karena ahad sehingga berbeda-beda. Tapi kalau tawatur tidak berbeda. Kemudian wabis timbatil akli minan nakli. Ada kalanya bahasa itu dipahami dengan cara akal itu mengistimbat dari nakal. Contohnya, kalau ada al masuk ke isim, itu bisa memakrifatkan bahwa istisna itu berlaku kalau di depannya am. Itu namanya istimbatul minal nakli. Jadi akal mencari polanya seperti apa, ditemukanlah dari nakal. Tapi yang menemukan istimbatul akli. Sehingga As-Subki mengatakan la mujarodil akli. Menemukan bahasa dengan akal saja tidak mungkin. Menemukan bahasa pasti dengan nakal, baik tawatur maupun ahad, ataupun akal menemukannya, tapi istimbatul akli minal nakli. Jadi tetap ada nakalnya. Kalau akal saja itu tak bisa dan tak mungkin menemukan bahasa gitu ya. Teman-teman yang saya muliakan, itu dulu. Besok kita lanjutkan karena nanti kelanjutannya ada yang juz'i, ada yang kulit dan seterusnya. Nah, kita beri permulaan atau prolog tentang apa yang disebut sebagai maudu'at al-lughawiyah atau lughah ini. Besok insya Allah pertemuan ke depan kita lanjutkan. Yang jelas alhamdulillah malam ini kita sudah selesai tentang apa itu mantuk
dan apa itu mafhum. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, rencananya kita mau bikin bagan supaya kita paham apa itu mantuk, apa itu mafhum, berikut syarat-syarat mafhum mukhalafahnya ataupun mafhum muwafakohnya ataupun mantuknya dilalah nyata kemarin. Mungkin di antara antum ada yang lupa atau jangan-jangan belum paham. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk membuat bagan sehingga memudahkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ala faminkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.